Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan alumni semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan selalu saya katakan bahwa jangan lupa untuk bersyukur. Jumpa lagi dengan saya, Tueni. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini agak berbeda karena saat ini saya berada di Plasma PT Alam Nusa Indah Bunga Nusantara milik salah seorang alumni angkatan 88. Nanti kita akan tahu siapa beliau karena kita nanti akan ngobrol-ngobrol panjang dengan beliau. Tempatnya cukup luas dan nyaman. Nanti kita akan keliling di lahan yang beliau miliki ini. Ada banyak usaha beliau, diantaranya ada bunga krisan, ada juga sapi dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas bagaimana beliau sampai memiliki usaha seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke. Rekan alumni sekalian, kali ini saya sudah bersama Kak Asep Iwan Gunadi, pemilik dari Plasma PT Alam Bunga Indah Nusantara ya Kak? Iya, betul. Iya, jadi sekarang kita akan melihat apa nih Kak Kebun namanya? krisan. Kebun krisan ya? Iya. Coba Kakak silakan menjelaskan, ini kita sekarang sedang berada di mana Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Asep Iwan Gusniardi, alumni SPP SMA Negeri Bogor tahun 1988. Kebetulan hari ini saya dengan Wenti ya, adik kelas saya, mau lihat kebun-kebun lah seperti ini, melihat kebun bunga krisan. Kebetulan kita pagi hari ini berada di kebun pembibitan, pembibitan krisan. Pembibitan krisan ini rata-rata dipergunakan untuk budidaya krisan. Budidaya krisan. Ada beberapa jenis krisan yang kita budidayakan. Dari mulai aster, jenis aster dan jenis standar. Alhamdulillah sesuai dengan perencanaan, karena ini juga perlu perencanaan. Karena kita kerjasama dengan sebagai pemasaran kita PT Alam Indah Bunga Nusantara. Kita sebagai plasmanya. Kita sebagai plasmanya dan dituntut untuk benar-benar produksi bibit maupun produksi bunga sesuai dengan harapan pemesan dari Alam Indah. Jadi mereka udah punya standar. Udah punya standar. Standar bibit, standar produksi bunga seperti apa. Alhamdulillah selama ini kita sudah kerjasama sekian beberapa tahun dengan Alam Indah. Sesuai dengan perencanaan mereka, kebutuhan bunga yang kita produksi diambil sama PT Alam Indah Bunga Nusantara. Kalau boleh tahu ini pembibitan ini luasnya berapa Kak? Pembibitan ini luasnya sekitar 800 meter persegi. 800 meter. Ya, 800 meter persegi. Khusus untuk krisan ini ya? Untuk krisan. 800 meter persegi dengan kapasitas bibit sekitar 80.000 per sekali tanam. Itu disesuaikan dengan lahan-lahan greenhouse yang ada di kebun plasma Alam Indah ini. Kan gitu. Ini kebetulan sekarang lagi banyak. Kebetulan sekarang lagi pemupukan ya. Pemupukan rata-rata dicairkan seperti ini kelihatan. Nah ini apa namanya awal dari persiapan untuk memilih induk yang bagus, memilih bibit yang bagus. Jadi bukan tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Bibit-bibit yang harus kita seleksi sesuai dengan harapan permintaan pasar. Karena kalau misalkan kita asal tanam aja, pasar tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dari sini kita terus dari sini nanti setelah beres ini kita langsung ke kebun pembibitan. Dari kebun setelah diambil dari sini kita langsung ke kebun pembibitannya. Kita ikutin terus ya. Nah ini Pak Wenti, hasil daripada tadi yang kita lihat di sana. Yang kita lihat di sana, beberapa macam jenis. Kita sebar di sini. Nah, kita langsung steknya kita tancapkan di sini semuanya. Ini areal kebun pengakaran. Pengakaran dari sana langsung kita pengakaran. Ini usia di sini itu sekitar 12 hari. Setelah
kita ngambil dari kebun induk, kita tanam di sini usianya 12 hari. Setelah 12 hari kita masukkan ke lahan produksi. Oh, lahan produksi. Ya. Oh, jadi ini tadi yang ini, terus yang tadi itu Steknya steknya di sini. stek di sini kita akarkan selama 12 hari. 12 hari. Selama Oh, 12 iya. hari. Setelah itu setelah 12 hari dia tumbuh akar, baik langsung kita ke lahan produksi. Nah, ini. Hanya di sini juga penanganan harus benar sesuai dengan harapan, karena kalau asal tumbuh aja nanti di lahan produksinya kurang begitu bagus. Jadi harus kita seleksi dulu nanti dalam tahap pengambilan bibit-bibit yang sudah tumbuh. Oke. Gitu. Berarti maksudnya saya mau tanyakan, kan kakak ya lulusan SPMA kan Iya, ya betul. gitu. Kakak terjun langsung nggak dalam kayak misalnya menseleksi atau apa? Ya, jadi kita pertama kita mengajarkan ke anak buah kita dengan kerja kita caranya seleksi bibit yang bagus. Jangan asal kita sambil saja seperti itu. Mereka sudah biasa. Karena pertama-tama kalau kita tidak diajarkan, mereka juga belum mengerti mana bibit-bibit yang bagus yang siap tanam untuk diproduksi seperti itu. Betul. Jadi saya ajarkan mereka sesuai dengan kemampuan saya belajar pertanian di SMA Bogor seperti itu. Oke. Habis dari sini kita terus ke Nanti kita ke lahan penanaman. Nanti lahan penanaman sekarang kebetulan kita lagi nanam di sana. Kita langsung ke sana ke kebun. Oke. Masih kita terus langsung ke lahan penanaman. Ini tadi apa namanya yang sudah kita lihat di kebun pembibitan setelah usia 12 hari, maka kita langsung tanam di sini di lahan produksi. Oke. Nah, lahan produksi. Nah, ini dari lahan produksi itu berkisar sekitar 90 hari kalau untuk jadi bunga. Oh, 90 hari. 90 hari. Jadi ini hasil penanaman kebun bibit yang tadi kita lihat semuanya seperti itu. Oh iya. Ini kalau kita lihat langsung ke sini ke lahan ini, nah ini yang baru berusia 2 minggu. Ini baru berusia 2 minggu ini. Oh yang ini. Kita tanam, ya sekitar 14 hari. Nah dari tadi yang sudah di apa namanya yang tanam ini 2 minggu dan harus pemeliharaan, ada penyiangan dan sebagainya. Karena kalau tidak ada penyiangan, banyak rumput, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu. Makanya tadi ada ibu-ibu yang bersihin bawahnya ya? Ada ibu-ibu yang membersihkan, ada sekitar 18 orang lah pekerja ibu-ibu yang membersihkan lahan, mulai dari penyiangan, perompesan dan sebagainya. Nah ini ada usia 2 minggu, yang sana usia 27 hari, yang ini usia 1 bulan. Ini udah mak, ini udah usia 1 bulan. Yang kanan? Yang ini. Jadi kita tanamnya per minggu rata-rata itu sekitar 80.000. Oh ini yang 1 bulan ini? 80.000 gitu. Jadi kalau kita nanam 80.000, siklus siklus panennya tidak berhenti gitu. Oh, oke. Karena kita kontrak dengan Alamidah Bunga Nusantara itu
seminggu sekitar 5 sampai 6 ribu ikat gitu untuk pesanan dia. Dan mudah-mudahan nih kalau misalkan kelihatan dari pertumbuhan segala macam sesuai dengan harapan petani Ya. maupun harapan alam indah. Jadi mereka pengen bunga-bunga tuh pokoknya bagus terus. Iya. Seperti itu. Ini kan curah hujannya kan lagi nggak menentu sekarang, nih Kak. Terus curah gimana hujan tuh lagi pengaruhnya? tinggi. Ada pengaruhnya. Iya. Kalau curah hujan terlalu tinggi itu biasanya kita ada timbul penyakit karat daun. Yang kalau kita tidak ditangani dengan serius itu bisa menimbulkan bibit penyakit karat yang susah karena dia menyerang daunnya. Kalau daunnya rusak, bunganya juga kurang begitu bagus. Oke. Ya. Ada lagi setelah itu nanti kita lihat apa namanya yang akan kita panen. Oke. Akan yang kita panen, mana yang akan kita panen sesuai dengan permintaan daripada apa namanya owner kita. Oke, iya. Nah, kita kebetulan dengan plasma alam indah sesuai dengan permintaan mereka saja gitu. Iya. Ini kita lihat ke dalam ke apa namanya ke lahan produksi yang sudah menghasilkan bunga. Inilah rekan alumni semua. Kita sedang berada di area penanaman krisan. Tadi yang kita keliling, mulai dari kebun induk, pembibitan, ada yang baru tanam, ada yang usia seminggu, 2 minggu. Nah ini hasil daripada setelah kita proses dari awal sampai akhir ini, produknya seperti ini. Ini ada beberapa macam jenis. Ini usia berapa berarti Kak? Yang ini udah usia 85 hari kesiapan, karena 95 sampai 100 hari sudah habis. Ini usia 85 itu sudah harus siap untuk dipanen. Seperti ini, ada jenis salju, ada jenis Mana yang ini yang putih ini salju? Ini yang salju. Oke. Salju. Ini ada kermet yang hijau. Ini ada salam oren, ada pihi, pink, ada yang rados putih, rados kuning. Nah, ini bermacam-macam sesuai dengan permintaan pelanggan kita. Oke. Hampir semua ini rata-rata dari mulai panen, dari mulai udah seperti ini 2 minggu harus habis. Harus habis. Panen, ya. Oh. Harus panen semua. Ini hasilnya seperti ini. Pak, tadi kan sesuai ini karena ini banyak, kalau misalkan teman-teman kita banyak dekorasi, coba kita lihat di sini. Oh, iya. Apa namanya? Lihat bunga yang biasanya ini kan bunga untuk pelaminan, untuk pernikahan segala macam. Jadi boleh tuh ya, kalau misalnya ada alumni yang mau kerjasama dengan, ya. Gitu aja. Betul. Oke, terima kasih. Siap Kak. Ini berarti terakhirnya di sini ya Kak. Kalau yang untuk krisan itu terakhirnya di lahan ini. Nah, masih besar, sebenarnya masih banyak kesananya, hanya mungkin yang tadi kan sudah lihat. Iya, proses itunya ya. Usia yang 60 hari, coba kita masih ada di sana. Nah, kita lihat di atasnya. Oke. Ini saya juga sedang bersama istrinya dari Kak Asep Iwan tuh. Coba dada ibu dan juga angkatan 88 tuh, ada Yeni, ada Rina, ada Yoyo. Oke, lagi menikmati bunga krisan di tempatnya Kak Asep Iwan. Seru-seru. Siapa alumni yang mau ke sini? Boleh. Luas. Nah, ini karyawan-karyawannya Pak Asep Iwan ya. Iya, lagi pada ngopi. Ini pengolahan tanahnya seperti ini. Oke. Lagi diolah, mau persiapan tanam buat hari Senin. Oh, berarti kalau itu yang sudah panen selesai langsung ke sini. Oh, iya. Ini pengolahan tanahnya. Jadi udah dipersiapkan sebelumnya ya. Jadi tetap aja kita perencanaan tiap seminggu sekali harus kita tanam. Ini habis langsung kita siapkan.
Jadi nggak pernah ada yang Nggak pernah kosong ada. ya Kak? Nggak pernah ada greenhouse yang kosong. Iya, iya, Jadi iya. kita Iya. harus sesuaikan seminggu sekali harus kita nanam. Oke. Nah ini yang tadi yang sudah usia 60 hari. Oh, ini 60 hari. Berarti belum berbunga ya? Belum. Oke, dari sini aja ya. Sudah. Mau naik sini nggak? Nggak usah, dari sini aja saya. Ini yang udah usia 60 hari. Oke. Jadi lagi diambilin bunga-bunga yang di tengahnya supaya nanti bunganya itu bareng gitu. Jadi yang tengah-tengahnya dibuang semuanya. Ini kalau dari luas lahan yang tadi kan 800 meter ya? Ya. Kalau ini berapa Kak? Kalau total greenhouse yang di sini yang ada 3 lokasi itu 2,5 hektar semuanya. 2,5 hektar. Wih, luar biasa. Tapi itu semuanya. sudah memenuhi. Sudah memenuhi pesanan buat ke Plasma Alam Indah Lingkungan Nusantara. Oh, iya, iya, iya. Dengan target 80.000 seminggu tanam ini sudah terpenuhi semuanya. 80.000 Per minggu tanam. Ya. Oke. 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 Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rus TV, program yang mengabarkan seputar Cianjur, terutama wabil khusus Cianjur Utara. Bersama saya Debi Sofwan Ramdan. Sebentar lagi kita akan sama-sama berdialog atau berbincang pintar dengan Bapak Haji Dewan, Bapak yang kerap disapa Bapak Asih, Haji Asep Iwan Gusniardi. Beliau merupakan Dewan yang telah 3 periode menjadi wakil masyarakat di Dapil 3. Baik, kita akan sama-sama saksikan kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Haji Asep Iwan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, gimana Pak? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu biar terus memperjuangkan aspirasi kami. Mungkin pertama-tama kita akan tahu dulu Pak latar belakang pendidikan Bapak sekolah di mana. Silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Iwan Gusniardi, alumni SMA Negeri Bogor tahun 1988. Dan alhamdulillah selamat berjumpa dengan teman-teman alumni SMA Negeri Bogor. Mudah-mudahan di bincang-bincang ini nanti ada manfaatnya buat alumni SMA Negeri Bogor yang selama ini kita jarang bisa ketemu. Terima kasih. Pak, kalau boleh saya tahu, yang saya tahu juga ya, mungkin Bapak ini masuk ke 3 periode sekarang ya. Ya. Target dan kiat-kiat apa Pak supaya bertahan gitu di pemilihan ini? Terima kasih. Kebetulan saya pertama dari SMA Negeri Bogor. Terus saya bekerja di Alam Indah di Taman Bunga Nusantara, bergelut dengan bunga-bunga potong dan sebagainya. Itu pertama-tama kita dari keluar SMA Negeri Bogor. Gitu, Betul ya? ya, seperti itu.
Kebetulan kita alhamdulillah setelah dari tamatan SMA di Bogor, saya kerja di Taman Bunga Nusantara. Saya tahun 97 ya, masuk 88 masuk Bunga Nusantara, 95 saya mandiri usaha di bunga potong. Mandiri usaha di bunga potong dengan teknik yang sudah kita bekal, dengan ilmu yang sudah bekal. Caranya bercocok tanam bunga potong dan kita memasarannya. Itu mungkin setelah kita lihat situasi dan kondisi, ternyata untuk tahun-tahun belakang ternyata bunga potong itu merupakan komoditas yang bisa dihasilkan terutama di wilayah Cipanas ini yang udaranya sejuk. Setelah itu setelah hampir kita menggeluti bunga potong 15 tahun, kita agak tertarik ke dunia politik dengan arahan guru saya, Pak Haji Ade Barka almarhum. Kita sedikit-sedikit mulai merancang ke dunia politik seperti itu. Berarti Bapak ini betul-betul dari nol Pak ya. Kemudian nanti dikembangkan dari basis dari petani itu kan mempunyai relasi banyak hubungan dengan masyarakat. Nah itu dijadikan batu loncatan untuk politik. Betul. Bagus juga ini inspirasi buat kita semua, ternyata memang tidak ada sesuatu yang instan dihasilkan dari nol dulu. Dan alhamdulillah ini sosok beliau yang sebagai berpengaruh ini di Dewan di tingkat kabupaten, paling vokal, paling menggebu-gebu ketika mengaspirasikan aspirasi dari masyarakat. Untuk selanjutnya Pak, targetan ke depannya selain sudah 3 periode nih, apakah Bapak ingin meningkat ke jenjang berikutnya atau bagaimana nih? Alhamdulillah lah, sekarang saya di teman-teman alumni SMA Bogor, saya udah menginjak ke periode ketiga di DPRD Kabupaten Cianjur. Tadi yang disampaikan oleh wawancara kami bahwa emang slot kita di bidang pertanian, jadi pas waktu kita pertama ikut konsultasi politik di DPRD Kabupaten Cianjur, kita menggunakan tim sukses para petani lah, pendekatan. Jadi pola pendekatan seperti itu yang membuat kita dipercaya oleh mereka sebagai petani, baik petani bunga atau petani horti dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin ke depan saya berangan-angan masih banyak yang perlu saya sampaikan atau saya berbakti terhadap Kabupaten Cianjur, terutama di Dapil. Mudah-mudahan ke depan kita laksanakan dulu periode yang masih berjalan 1,5 tahun. Ke depan insya Allah kalau ada waktu, kalau masih dipercaya oleh warga masyarakat, kita masih tetap aja di Dapil 3 untuk di DPRD Kabupaten Cianjur. Tapi kalau misalkan ada yang cita-cita sih ingin jadi Bupati Kabupaten Cianjur sih cita-cita. Tapi mudah-mudahan ke depan apakah kita bisa cita-cita ini bisa terlaksana, tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin Allah lah semuanya kita bisa seperti ini, ke depannya kita tahu kan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada nasib dan takdir saya untuk menjadi Bupati Kabupaten Cianjur. Terima kasih Pak. Mungkin itu cita-cita dan harapan ke depannya ya Pak ya. Mudah-mudahan, dan kami juga memang sangat membutuhkan Bapak di sini, terutama yang kita data adalah di Dapil 3 ini. Bapak sangat kontributif sekali, banyak jalan-jalan yang memang sudah dibangun, terutama jangankan jalan-jalan protokol gitu ya, jalan-jalan gang juga kan banyak yang sudah dibangun oleh Bapak, saluran irigasi, bahkan banyak MCK kayak seperti itu, sekolah juga Bapak masuk di ranah itu. Alhamdulillah sudah terasa dan itu memang hasil kerja nyata gitu. Pak, seputar pribadi ini boleh nanya nggak? Bapak ini merupakan bapak dari berapa anak? Betul. Kalau istri mah 1 tentunya Pak ya? Betul, ya. Kebetulan saya istri 1, punya anak 3, kebetulan sudah pada besar semuanya. Pada besar, udah gede. Yang terakhir sebelum mungkin lagi sekolah di pondok pesantren di Sukabumi, Rahman. Ya mudah-mudahan cita-cita saya kalau misalkan tidak tercapai, bisa anak-anak saya yang melanjutkan seperti itu usaha saya, terus karir politik saya. Kalau misalkan kita sih pengennya panjang umur untuk beribadah, untuk semuanya kebaikan masyarakat.
Itulah. Amin. Jadi ada regenerasi. Ada regenerasi lah seperti itu. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sudah terapkan sekarang ini, karena kita belum 100% full lah. Apa namanya, kita sebagai anggota DPRD berbakti terhadap rakyat belum 100%. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit semuanya ada makna dan ada hasilnya dan ada manfaatnya. Terutama buat masyarakat Dapil 3, khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Cianjur. Itu saja yang bisa. Nanti mungkin Subontot Pak yang akan meneruskan, ya biarkan sekarang mah. Betul. Ya mudah-mudahan lah seperti itu. Ilmu agama dulu biar nanti fondasinya kuat, sehingga nanti jadi pejabat nantinya itu banyak takut lah gitu. Betul. Terhadap hak-hak yang memang harus disampaikan dan lain sebagainya. Betul. Alhamdulillah hari ini sangat beruntung kita bisa bertemu atau bertatap muka dengan beliau dalam acara ngobrol pintar atau ngobrol pintar, dan banyak kesan dan pesan. Ternyata memang segala sesuatu itu tidak bisa didapatkan dengan instan, penuh perjuangan. Seperti halnya Bapak juga kan dari nol, kemudian membina. Kita kan udah kenal lama sebetulnya, Betul. dan banyak manfaat yang kita rasakan. Alhamdulillah, saya doakan Bapak tetap sehat. Amin. Kemudian cita-citanya mungkin dijabah oleh Allah, amin. Amin ya Allah. Dan terutama keluarga juga sehat-sehat semuanya Pak. Amin. Ya. Dan rezekinya juga melimpah gitu, supaya nanti juga bisa berbagi dengan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Dan untuk teman-teman Kabar Host TV, mungkin kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan topik dan acara yang berbeda mungkin. Billahi fisabilil haq, akhiru qouli hada wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.